Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan membawakan hasil dari kuliah saya. Jadi di sini saya bertanya kepada ChatGPT cara memperoleh atau memisahkan senyawa flavonoid. Lalu dari ChatGPT ini dapat merupakan ada beberapa tahapan, yaitu salah satunya adalah ekstraksi. Lalu saya tertarik pada tahap itu dan saya bertanya kepada ChatGPT, minta jurnalnya, lalu dikasih jurnal yang ini dengan judul Utilization and Separation of Flavonoids in the Food and Medicine Industry Current Status and Perspective, yang sudah lalu saya translatekan, dan ini jurnal sudah Q2. Lalu yang saya dapatkan dari jurnal ini adalah flavonoid alami merupakan polifenol yang paling melimpah pada spesies tumbuhan. Lebih dari 15.000 flavonoid telah dipisahkan dan diidentifikasi dari tumbuhan. Di kerajaan tumbuhan, flavonoid merupakan salah satu kelompok metabolit sekunder tumbuhan yang paling penting dan disintesis secara hayati melalui jalur skimat yang diikuti oleh sejumlah jalur cabang yang menghasilkan isoflavonoid, flavonol, proantosianidin, dan antosianin. Nah, jadi tuh di bawahnya juga ada bahwa dalam metode ekstraksi tradisional, bubuk tanaman pertama-tama disiapkan dengan melakukan penghilangan minyak dengan kloroform atau ether petroleum, dan kemudian diekstraksi dengan pelarut organik seperti metanol atau etil asetat yang menghasilkan residu toksik. Dalam ekstrak flavonoid sebagai besar flavonoid termasuk agliko dan glikosida flavonoid dapat dengan mudah larut dalam air panas dan sedikit larut dalam air dingin, dan menunjukkan metode baru untuk ekstraksi dan pemisahan flavonoid. Jadi di sini ada bahwa kalau misalnya flavonoid itu diekstraksi dengan menggunakan pelarut organik. Lalu saya bertanya kepada ChatGPT lagi, kenapa dalam ekstraksi flavonoid harus menggunakan pelarut etanol, yaitu merupakan salah satu pelarut organik. Di situ saya juga meminta jurnal internasionalnya sebagai data pendukung. Diberikan saya jurnal ini, saya translatekan, ya, yang judulnya adalah Comparative Evaluation of Different Extraction Techniques and Software for the Assay of Phytochemicals and Antioxidant Activity of Hashemi Rice Bran, yang sudah Q1. Lalu di sini dijelaskan bahwa dalam metode ekstraksi menggunakan campuran etanol dan air, etanol dengan tekanan uap lebih tinggi menghasilkan lebih banyak gelembung daripada air. Selain itu, tegangan permukaan cairan merupakan fitur lain yang berkontribusi pada pembentukan gelombang kavitasi dalam cairan dengan tegangan permukaan lebih rendah. Gelombang kavitasi dibuat lebih mudah karena energi ultrasonik yang diterapkan dapat dengan mudah melebihi tegangan permukaan. Dengan demikian, campuran etanol air lebih efektif dalam ekstraksi senyawa fenolik dan dapat menerapkan kekuatan yang lebih besar pada jaringan tanam. Jika tidak mempertimbangkan viskositas cairan, cairan viskositas rendah lebih efektif karena energi ultrasonik dapat lebih mudah mengatasi gaya molekuler cairan viskositas rendah. Selain itu, selain itu, cairan viskositas rendah juga dapat dengan mudah menembus jaringan tanaman karena kedapatan yang rendah dan difusivitasnya yang tinggi. Oleh karena itu, dalam sesi ultrasonik, campuran tangan air dapat membantu mengekstraksi lebih banyak kandungan fenolik dan redox. Jadi eh sekianlah hasil dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.